Salam kerahiman. Hari ini 13 November. Kita akan baca dari diary nomor 526 dan 532. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 526. Tanggal 14. Kamis ini, ketika kami melaksanakan adorasi malam, mula-mula aku tidak dapat berdoa. Sejenis kegersangan melanda hatiku. Aku tidak dapat bermeditasi mengenai sengsara Yesus yang pedih. Maka aku meniarap dan menyerahkan sengsara Tuhan Yesus yang amat pedih itu kepada Bapa Surgawi sebagai pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Sesudah doa ini, ketika aku berdiri dan berjalan ke tempat berlutut, tiba-tiba aku melihat Yesus di samping tempat aku berlutut. Tuhan Yesus menampakkan diri seperti baru saja didera. Dengan tangannya, Yesus memegang pakaian putih. Dengan itu, ia mendandani aku. Sebuah tali ia lilitkan pada pinggangku, dan kemudian ia mengenakan padaku mantel merah, seperti yang pernah ia kenakan dalam sengsaranya. Ia memasang pada kepalaku sebuah kerudung dengan warna yang sama, dan ia berkata kepadaku, "Beginilah engkau dan teman-temanmu akan didandani. Hidupku sejak lahir sampai mati disalib akan menjadi model bagimu. Tataplah aku dan hiduplah menurut apa yang engkau lihat. Aku ingin agar engkau membenamkan diri lebih dalam di dalam rohku dan memahami bahwa aku lemah lembut dan rendah hati." 532. Sesudah komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus yang menyampaikan kata-kata ini kepadaku. "Hari ini, benamkanlah dirimu dalam roh kemiskinanku dan aturlah segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang yang paling miskin pun tidak akan memiliki alasan untuk cemburu terhadapmu. Aku menemukan kenikmatan bukan dalam gedung-gedung yang besar dan patung-patung yang megah, tetapi dalam hati yang murni dan rendah." Tanggal 14, Kamis, adorasi malam. Adorasi biasa dilakukan menjelang Jumat pertama. Sama ya, seperti di paroki saya juga, Santo Andreas, ada adorasi hari Kamis sebelum Jumat pertama. Mula-mula aku tidak dapat berdoa. Ada kegersangan melanda diriku. Tidak dapat bermeditasi tentang sengsara Yesus yang pedih. Jadi kalau ada di antara kita, saya juga pernah dengar sharing, "Bu Esther, saya lagi nggak bisa berdoa, nggak bisa fokus." Suster Faustina hari ini juga memberikan sharing kepada kita bahwa dia juga ada kegersangan dan dia nggak bisa berdoa. Maka aku meniarap dan menyerahkan sengsara Tuhan Yesus yang pedih pada Bapa Surgawi sebagai pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Jadi pada waktu dia tidak bisa berdoa, dia bukannya pergi, tapi dia tetap melakukan tindakan tertentu. Dia meniarap, dia mempersembahkan sengsaranya Yesus kepada Bapa Surgawi sebagai pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Aku melihat Yesus di samping tempatku berlutut. Jadi waktu itu dia nggak bisa berdoa, waktu dia berlutut nggak bisa berdoa, akhirnya dia meniarap. Setelah tiarap, dia balik lagi ke tempat dia berlutut, tapi di situ dia melihat Yesus ya, di samping tempatku berlutut. Tuhan Yesus seperti baru didera. Dia melihat satu pemandangan, satu penglihatan, Yesus sepertinya baru didera. Yesus dengan tangannya memegang pakaian putih, ia mendanani aku, tali dililitkan di pinggangku. Ia mengenakan mantel merah, seperti yang ia pakai dalam sengsaranya.
memasang pada kepalaku sebuah kerudung. Jadi Faustina merasakan Yesus mendandani dia seperti yang tadi dikatakan ya. Ia berkata kepadaku, beginilah engkau dan teman-temanmu akan didandani. Jadi apa yang dialami oleh Yesus juga akan dialami oleh Suster Faustina. Dikasih mantel merah, mantel penderitaan, mantel cemooh, siksaan, didera ya, disakiti. Yesus katakan lagi, hidupku sejak lahir sampai mati di salib akan jadi model bagimu. Di diary yang lain, Yesus katakan pada Suster Faustina, hidupmu harus seperti hidupku, dari palungan sampai salib. Di sini dikatakan, hidupku sejak lahir sampai mati di salib akan jadi model bagimu. Jadi apa yang dialami oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus pada Suster Faustina bahwa itu akan jadi model hidupmu. Tataplah aku dan hiduplah menurut apa yang kamu lihat. Yesus mengampuni orang, Yesus didera, Yesus menderita, Yesus menyembuhkan orang, Yesus memberi makan, dan banyak hal lain yang Yesus lakukan. Itu menjadi sesuatu contoh yang harus dilakukan oleh Suster Faustina. Tataplah aku dan hiduplah menurut apa yang kamu lihat. Aku ingin agar engkau membenamkan diri lebih dalam di dalam rohku dan memahami bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi pengertian Yesus itu lemah lembut dan rendah hati nggak bisa hanya dibaca seperti itu saja. Perlu direnungkan, perlu didalami, perlu dihayati. Yesus ada ya di firman Tuhan mengatakan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, belajarnya itu adalah dengan cara benamkan lebih dalam dirimu dalam rohku. Untuk dapat memahami bahwa Yesus itu lemah lembut. Yesus itu rendah hati. Jadi untuk bisa belajar dari Yesus bukan hanya sekedar belajar tapi menenggelamkan diri, menghayati, merenungkan apa yang Yesus lakukan, Yesus katakan, itulah salah satu dari bukti kerendahan hati dan kelemah lembutan. Contoh, pada waktu kaum Farisi membawa wanita yang kedapatan berzinah. Kita tahu semua bahwa waktu itu hukumnya adalah perempuan itu harus dirajam sampai mati. Tapi dengan kelemah lembutan Yesus, dia nggak ikut menghakimi, dia juga nggak menyalahkan siapa-siapa, dia tetap menulis di tanah, dan Yesus cuma katakan, kalau di antara kalian merasa tidak berdosa, ya silahkan lemparkan batu kepada perempuan itu mulai dari yang paling tua. Dia pun nggak menyalahkan si kaum Farisi, dia juga nggak membuat si perempuan ini disiksa, disakiti, tapi dengan kelemah lembutan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Romo Subagio dalam beberapa hari yang lalu ya, dalam meeting Zoom untuk KKI KAJ. Dia juga memberikan contoh tentang kelemah lembutan, tentang kerendahan hati, tentang pengampunan. Yaitu cerita dibunuhnya 3 orang oleh teroris di gereja, salah satu gereja di Nice di Perancis ya, gereja Notre Dame. Kalau kita melihat dari satu sisi, 3 orang itu nggak berdosa, 3 orang itu kerja di gereja, 3 orang itu ada di gereja untuk ketemu Tuhan. Tapi kok dengan brutal dibunuh, ditusuk, bahkan dipotong lehernya. Apa yang kita lakukan? Balas? Minta keadilan? Minta supaya orang itu dituntut atau apa? Ya. Nah, di situ Romo Subagio mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai devosan kerahiman jangan ikut hukum dunia. Kita yang devosan harus ikut hukumnya Tuhan. Mengampuni, berbelas kasih, bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi mari kita memberikan contoh membalas dengan kebaikan. Oleh sebab itu Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan itu memang harus
dihayati, direnungkan, kitanya sendiri juga harus bisa rendah hati, menenggelamkan diri dalam rohnya Tuhan. Jadi kita tahu tujuannya, tahu dasarnya kenapa Tuhan minta kita untuk berbelas kasih dan lemah lembut. Dikatakan lebih lanjut, sesudah komuni kudus, hari ini benamkanlah dirimu dalam roh kemiskinanku. Jadi Yesus minta pada Faustina untuk membenamkan diri dalam roh kemiskinannya Tuhan. Dan aturlah segala sesuatu sedemikian rupa sehingga orang yang paling miskin pun tidak akan memiliki alasan untuk cemburu terhadapmu. Kita sering merasa kita miskin, kita nggak punya dibandingkan dengan orang lain yang kita lihat lebih mampu. Ya. Tapi sekarang Yesus minta kepada Suster Faustina masuk ke dalam roh kemiskinannya Tuhan, di mana Tuhan itu menghampakan segalanya, jabatannya sebagai anak Allah, sebagai yang bisa mengatur segala sesuatu, yang punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu, tapi dia melepaskan semua itu. Seperti dalam doa Koronka ya, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Semuanya diserahkan. Kekuasaannya, haknya, apa yang dia bisa, betul-betul miskin, gak punya apa-apa. Sampai Yesus bilang, sampai orang yang paling miskin juga gak bakal iri melihat Suster Faustina. Jadi betul-betul menenggelamkan diri sampai betul-betul kita gak punya apa-apa. Betul-betul papa, betul-betul tidak berdaya. Sampai tidak ada orang yang bisa iri sama kita. Aku menemukan kenikmatan bukan dalam gedung-gedung yang tinggi, bukan gedung yang besar atau patung yang megah, ya, tapi dalam hati yang murni dan rendah. Itu Yesus mengungkapkan juga itu kepada kita. Bukan rumah yang bagus, bukan gedung yang mewah, bukan hiasan di gereja yang wah, yang luar biasa, yang bunganya mahal-mahal, yang dekorasinya seperti apa, itu bukan menjadi targetnya Tuhan. Bukan di gedung-gedung yang besar, bukan di patung yang besar-besar, yang indah-indah, bukan. Tapi di dalam hati yang murni dan rendah. Yesus sudah kasih jalan, sudah kasih informasi ke kita. Yesus senang di hati yang murni dan rendah. Maka mari kita semua mengevaluasi diri kita masing-masing. Kalau kita belum punya hati yang rendah, kita belajar. Melalui keadaan yang ada, situasi yang ada, kita belajar. Sama seperti tadi pagi, Haryanto bilang sama saya ya, ayo kita belajar rendah hati. Kita belajar menerima apa saja yang terjadi. Jangan reaktif, jangan gampang bereaksi, tapi mari kita belajar menerima rendah hati dan jangan memaksakan kehendak. Ya, saya bilang ayo kita memang harus belajar ke arah sana. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sering kami juga masuk dalam situasi di mana kami tidak bisa berdoa. Tapi melalui renungan hari ini, Suster Faustina juga sharing pada saat dia tidak bisa berdoa, dia meniarap di hadapan Tuhan, dia mempersembahkan sengsaramu pada Bapa Surgawi untuk menjadi pendamaian dosa-dosa kami semuanya. Mampukan kami Tuhan untuk bisa meneladan Suster Faustina dalam hidup kami sehari-hari, dan kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan, agar dalam hidup kami juga bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Peduli kepada sesama, peduli kepada yang membutuhkan, peduli kepada orang-orang yang Engkau kirim untuk menjadi bagian daripada kehidupan kami. Apakah dalam keluarga inti, dalam keluarga besar, dalam orang-orang sekitar kami,
Biarlah melalui setiap keadaan, setiap situasi, Engkau mendidik kami, Engkau memberikan kami pelajaran untuk kami belajar dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk belajar rendah hati dan lemah lembut. Murnikan hati kami Tuhan, biarlah Engkau saja yang menguasai hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Atas